Baik, hari ini saya bersama Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Bapak Kodrasa. Gimana kabar Pak? Baik. Juga didampingi oleh Sekretaris Bapak Haji Alimadi. Gimana kabar? Sehat ya? Dan juga Ketua KK yang sekaligus beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana dalam rangkaian HUT Pemuda Pancasila ke-62 tahun. Mungkin dalam bincang-bincang saya sebagai CEO Sumur Group, Ketua ingin menyampaikan kepada publik semuanya kira-kira apa yang akan dilaksanakan pada giat 62 tahun Pemuda Pancasila. Kira-kira Ketua, apa yang akan dilakukan pada rangkaian HUT Pemuda Pancasila yang ke-62 tahun ini? Pertama-tama kegiatan kita ziarah Ya. ke makam-makam senior Pemuda Pancasila. Ya. Yang kedua bakti sosial di Kabupaten Sembako. Ya. Dan yang ketiga donor darah. Ya. Dan pas di hari puncak tanggal 28 Oktober Ya. kita adakan meeting Zoom dengan MPC dan MPN. Dan di situ nanti acaranya ada pemotongan tumpeng dan ulang tahun ke-62. Mungkin ada mutu dalam rangkaian kegiatan ini disampaikan kepada kader-kader, apa mutunya, gimana kira-kira ke depannya ini Pemuda Pancasila? Yang kita pesankan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila yang ada di Sumatera Utara. Hari ini Pemuda Pancasila sudah cukup berumur 62 tahun. Ya. Hilangkan sikap-sikap tindak tanduk yang merugikan masyarakat. Ya. Mulai hari ini kita hijrah untuk berbuat baik kepada masyarakat, membantu masyarakat. Ya. Saya harapkan Itu yang kita lakukan kepada kader-kader semua yang ada di seluruh Sumatera Utara. Dan kemarin kita sudah melakukan juga Zoom meeting dengan Ketua MPN Pak Yapto. Kira-kira ada yang mau disampaikan dalam kemarin itu Ketua? saya kira Zoom meeting itu lebih banyak arahan dari pusat. Ya. Kalau ke daerah sama, kita tetap melakukan pendekatan ke pemerintah dan mengkritisi. Kalau pemerintah tidak sesuai menjalankan amanah rakyat yang diberikan kepada kita, Ya. jadi kita tetap akan mengkritisi kalau dia tidak pada real. Termasuk di Sumatera Utara. Termasuk Sumatera Utara dan di daerah-daerah kita juga. Ya, apalagi kemarin waktu sesi pilkada Pemuda Pancasila sudah tampil untuk ikut dan mendukung salah satu calon, dan ada beberapa partai yang mungkin disampaikan aja requestnya. Ya itu pesan kita kepala daerah yang terpilih yang kita dukung harus berpihak pada masyarakat. Pembangunan itu harus ada manfaatnya masyarakat. Apalagi saat ini ada pandemi COVID. Ya. Dampaknya sangat besar pada masyarakat. Ya. Kita minta kebijakan-kebijakan mengarah kepada kehidupan sosial masyarakat, keadilan sosial bagi masyarakat, supaya diperhatikan untuk masyarakat yang kena dampak dari COVID ini. Kalau yang sebelumnya ada bantuan, dia akan tetap dapat bantuan. Yang ini beda lagi, masyarakat yang terdampak. Sebelumnya mereka bukan penerima bantuan. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan kita hanya keluar COVID sudah selesai, level 1, tapi dampak itu belum hilang. Hari ini kelaparan itu masih ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita berharap pemerintah daerah harus bersama-sama. Pemuda Pancasila sudah bergerak untuk membantu masyarakat. Di mana kegiatan kita berapa? Harapan kita juga pemerintah jadi perhatikan juga itu, jangan dana rakyat yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan dipakai ke hal-hal lain yang tidak terlalu penting untuk masa-masa ini. Dan Pemuda Pancasila siap mengawal itu Ketua ya. Kita siap kalau membantu pemerintah dalam kebenaran untuk kepentingan rakyat banyak, kita siap betul. Kalau perlu melakukan aksi yang tidak benar karena koridor pembangunan, kita siap melakukan itu juga. Kalau tidak benar kita juga siap untuk mengkritisinya. Ya.
Mungkin ketua selama 62 tahun, apalagi ketua menjadi kader itu sudah sejak lama. Bisa diceritakan manfaat seperti apa sebagai anak muda dan sebagai kader pemuda Pancasila supaya kawan-kawan atau anak-anak bangsa ini bisa mengikuti jejak kader pemuda Pancasila itu? Kalau kita dulu, saya masuk di pemuda Pancasila tahun 2000. Ya. Kita waktu itu ada manfaatnya kita ikut berorganisasi, kita ada dapat kemudahan-kemudahan di tengah-tengah kehidupan kita saat itu yang sangat kurang. Di situ kita belajar melihat bagaimana ini pemuda Pancasila ini kalau terus begini ada waktunya akan habis. Jadi kita harus siap untuk perubahan itu. Dulu kita hanya minta uang, nggak pernah kita minta kerja. Zaman 70-an kalau dapat pun sendiri dijual sama orang lain, bukan dikerjakan sendiri. Dan ini harus terus kita robah. Kita ingat sekecil apapun yang pernah dibuat organisasi untuk kita. Jangan kader ini merasa dia hebat, bahwa dia yang berbuat. Tidak. Organisasi ini banyak berbuat. Kalau dia tidak pakai pemuda Pancasila mungkin tidak ada apa-apa. Itu harus ingat. Jangan dilupa bahwa merasa dirinya hebat. Tidak ada. Kalau kita hidup sendiri, tidak berorganisasi, tidak berteman, tidak ada hebat. Itu besarnya kita dibesarkan oleh organisasi yang besar. Termasuk pemuda Pancasila ini yang paling termasuk pemuda Pancasila hari ini. Jadi saya sendiri mengalami hal itu dari zaman itu perubahan terus kita lakukan. Harus siap hari ini kita sebagai pimpinan. Pengorbanan penuh harus kita siap. Waktu, tenaga, dana, pikiran harus kita siap. Apapun yang telah diberikan sekecil apapun itu harus kita ingat. Dan kita harus bangun pemuda Pancasila lebih besar lagi ke depan dan tanpa melupakan tugas pokok yang kita dilahirkan waktu itu dengan tugas menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang hari ini kita bisa melihat sudah jarang orang bicara Pancasila. Bukan dalam artian pemuda Pancasila sebagai ideologi. Kalau kita tanya anak sekolah itu banyak yang tidak tahu apa. Jadi perlu ini yang perlu pemerintah juga memasukkan kembali pelajaran PMP itu pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral aja sangat penting. Dengan masuk lagi Pancasila di situ 5 butir itu jelas. Mengajarkan orang beragama, mengajarkan orang untuk kebersamaan, mengajarkan orang untuk bermusyawarah mufakat, dan yang hasilnya terakhir keadilan sosial. Jadi ini yang perlu ditanamkan generasi yang akan datang. Kalau niat kita mempertahankan dan mau menjadikan negara ini negara yang adil dan makmur, sejahtera masyarakatnya jalankan Pancasila. Nutup. Itulah yang mungkin kita rasakan yang menjadikan sekarang ini. Saya rasakan itu bagaimana. Ada masa-masa puncak yang tidak kita gunakan. Luar biasa ketua. Mungkin Pak Iqbal sebagai ketua pelaksana ini, mungkin ini kan sudah persiapan sudah makin dekat, makin matang. Mungkin sudah sejauh mana persiapan dilakukan oleh ketua panitia ini? Baik, terima kasih Ketua Sekjen. Kita diberi amanah untuk melaksanakan rangkaian kegiatan HUT Pemuda Pancasila yang ke-62 tahun di Provinsi Sumatera Utara. Antara lain sembako, alhamdulillah sudah ada, tinggal kita pak nanti supaya lebih mudah distribusinya ke masyarakat. Berapa kira-kira tadi Israel? 1000 paket. 1000 paket sembako dengan rincian beras 5 kilo per paket, kemudian gula 1 kilo, minyak 1 liter, kacang hijau 1 kilo, dan susu 1 kaleng. Mudah-mudahan ini dapat berdampak positif terlebih di masa pandemi ini. Jadi ini bentuk komitmen ketua kita dan seluruh jajaran bahwa pemuda Pancasila harus terus berbuat dan mengabdi pada masyarakat. Mungkin puncak acara bisa disampaikan di mana nanti rencananya kita kegiatan?
puncak acara insya Allah kita laksanakan di kantor Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dengan kegiatan Zoom meeting dengan seluruh kader dan insya Allah akan dihadiri secara virtual oleh Ketua Umum MPN. Kemudian juga akan ada refleksi. Refleksi itu adalah dialog antara Ketua MPW dengan seluruh Ketua-Ketua MPC dalam menatap evaluasi yang telah lalu, kemudian menatap masa depan sama Pemuda Pancasila. Termasuk akan melakukan ziarah terhadap almarhum kader-kader Pemuda Pancasila yang sudah meninggal kita semua. Tadi sudah disampaikan Ketua bahwa rangkaian acara pertama itu adalah ziarah. Bahwa ini adalah bukan ke 62 tahun, itu sesuai dengan pesan Ketua MPW. Kita harus mengingat sejarah. Mereka-mereka yang sudah berbuat mengabdi pada Pemuda Pancasila hingga kita bisa juga hari ini seperti ini. Maka kita akan ke beberapa makam senior dan mantan-mantan Ketua MPW. Wah, luar biasa. Mungkin Pak Sekjen bisa disampaikan tambahan, kira-kira mungkin ada pesan yang disampaikan sedikit. Saya pesannya berikutnya mudah-mudahan Pemuda Pancasila yang Sumatera Utara ini kita tambah baik dan berkembang. Saya lihat kemajuan kita semakin nampak, semakin nyata. Ini yang kita rasakan selama di kepemimpinan Bapak Kodrasa. Pemuda Pancasila sekarang sudah mulai nampak garis-garis kemana yang harus tujuan yang benar. Luar biasa. Terima kasih Ketua hari ini sudah menyampaikan apa yang diinginkan kita semua sebagai kader produsen, saya juga untuk kader Pancasila. Terima kasih buat semuanya, Ketua, Pak Ramil, Pak Dirjen. Pancasila, 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 Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada TV ya, Pak.